tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan guru yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti penjelasan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Ini sebenarnya adalah materi yang saya peroleh di pendidikan calon guru penggerak. Kebetulan saya merasa bahwa materi ini membuka mindset saya bahwa selama ini saya pikir saya menjadi guru itu ya sudah cukup baik lah, walaupun bukan terbaik. Tapi ternyata setelah mendapatkan materi ini, saya terbukakan pikiran saya bahwa masih banyak hal yang saya belum ketahui tentang pendidikan yang ada di Indonesia, juga pendidikan yang seharusnya atau yang idealnya. Jadi hari ini saya ingin berbagi apa yang membuka mindset saya itu. Semoga saja kalau saya jelaskan ke rekan-rekan semua, hal yang sama bisa menginspirasi dan bisa membuat kita bergerak bersama-sama membuat pendidikan jauh lebih bagus di sekolah kita pada khususnya dan di Indonesia berdepan. Baik, jadi judul yang saya share di sini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Sebenarnya saya hanya berbagi tentang budaya positifnya. Cuman kalau saya share yang budaya positif saja tanpa mengulik sedikit tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nanti ada puzzle yang tidak komplit gitu. Jadi daripada itu nanti pemahaman teman-teman tidak bisa full memotret budaya positif, jadi filosofi Ki Hajar Dewantara juga tetap saya jadikan. Nah, kalau menyebut tentang Ki Hajar Dewantara, saya yakin teman-teman semua sudah familiar dengan ungkapan ini. Dengan sosok Tulodo, Madyo Mangkarso, Budi Handayani. Tapi kalau ditanya tentang maknanya apa, ada teman-teman yang mau share? Itu biasanya kita dengar dengan satu Tulodo, Madyo Mangkarso, Budi Handayani itu untuk membahas apa? Saya ini mau menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang filosofi ajaran orang yang betul. Ini di Jawa ini sudah tersemahur, tak kenal. Ini berhubungan dengan kepemimpinan. Jadi yang seorang pemimpin maksudnya seorang pemimpin ini harus memberi suri teladan, memberi contoh pada anak buahnya. Ini adalah seorang pemimpin. Tulodo ini adalah sebagai contoh atau panutan orang Jawa itu. Ini Madyo Mangkarso ini kurang lebih artinya seorang pemimpin harus berada di tengah-tengah di antara anak buahnya, tidak memihak di atas dan ke bawah, di tengah-tengah, di ngarso. Yang ketiga adalah kebudayaan. Seorang pemimpin ini memberi dorongan, memberi motivasi pada anak buahnya sehingga anak buahnya akan lebih maju lebih baik. Jadi memberi dorongan. Itu kebudayaan itu. Dia mengikuti, memberi dorongan, memberi
semangat ada anak buah itu saya agak berbeda. Terima kasih Pak Yani. Barang yang sangat baik. Oke, kalau Pak Yani tadi sudah bilang bahwa ini tentang kepemimpinan dan kebanyakan dari kita memang berpikir ini adalah ajaran Ki Hajar saat kita menjadi seorang pemimpin. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa saat kita di kelas pun itu juga kita sebenarnya seorang pemimpin pembelajaran. Tapi nanti kita akan ringkas di akhir. Jadi selain ingat sosok teladan di depan memberi contoh, seorang guru itu kalau di depan dia harus menjadikan teladan bagi siswa-siswa. Jangan berharap seorang siswa akan berkarakter terbaik kalau gurunya sendiri belum memiliki karakter itu. Di tengah, seperti Pak Edi bilang tadi, di tengah memberi semangat dan di belakang memberi dorongan. Jadi anak didik yang lagi males, yang lagi rendah motivasinya, itu tugas guru untuk memotivasi dia lagi agar bisa mengikuti pelajaran dengan lebih baik. Oke, selain itu Ki Hajar Dewantara itu membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu hanya sekedar mentransfer ilmu dari guru ke siswa. Tapi kalau kita bicara dengan pendidikan, berarti yang ditransfer itu tidak hanya kalau kita bicara dengan pendidikan, berarti tidak hanya pengajaran, tetapi kita harus menyertakan karakter di situ. Jadi tidak hanya transfer ilmu, tapi kita juga menuntun diri. Yang kedua, pengajaran itu bagian dari pendidikan. Tapi kalau pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kesenangan dan setinggi dan kebahagiaan setingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sebenarnya tugas kita itu jauh lebih besar dibandingkan hanya transfer. Kemudian Ki Hajar Dewantara itu membuat pernyataan bahwa guru itu seperti anak-anak di kelas itu seperti butir-butir jagung. Jadi guru itu hanya bisa menyediakan lingkungan belajar yang paling tepat untuk anak-anak. Tidak bisa mempengaruhi kodrat atau apa yang sudah dibawa mereka dari mana. Jadi seperti petani tugasnya mengolah tanah, memberi pupuk, mengairi, mencabut rumput dan gulma lain supaya tidak mengganggu pertumbuhan dari si tanaman jagung dan membuatnya terekspos sama sinar matahari supaya bisa tumbuh bagus. Nah, tapi tetap saja masing-masing biji jagung itu kalau kita lihat ada biji jagung yang unggul, ada yang biasa, ada yang jelek. Sebagai guru, tugas kita adalah memberi baik yang unggul, yang sedang, bahkan yang jelek itu lingkungan yang sama-sama optimal, yang sama-sama bagus. Jadi berharapnya anak jagung yang punya genetik jelek sekalipun, kalaupun dia diberikan lingkungan yang bagus, maka dia masih bisa tumbuh jauh lebih optimal dibandingkan kalau sudah bibit yang jelek dapat lingkungan yang jelek pula. Nah, Ki Hajar Dewantara juga bilang setiap anak itu membawa dua kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berarti genetik bawaan dari lahir yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta, yang manusia lain tidak bisa mengutak-utiknya karena itu membawa. Dan yang kedua kodrat zaman. Nah, yang kodrat zaman itu perbandingannya adalah seperti ini. Saya yang pas waktu SMA di tahun 90-an, 96 akhir ya, 96,
dengan anak-anak yang sekarang di era 2021 pasti beda zamannya. Kalau dulu saya pakai laptop itu belum ada, baru PC, jadi itu juga belum. Dan itu teknologi kayak kamera belum bisa zoom in, zoom out, belum bisa perbesar, belum ada media sosial dan lain sebagainya. Jadi tantangan saya sebagai anak SMA zaman dulu dengan tantangan anak SMA yang sekarang itu jauh berbeda. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya saya sebagai guru yang hidup di tahun 2000-an gitu ya, dengan teknologi yang belum semaju sekarang. Sementara anak-anak dari mereka lahir sudah lihat HP, sudah lihat gadget, sudah tahu internet. Kalau saya sebagai guru tidak bisa mengikuti perkembangan zaman yang harusnya dikuasai oleh anak-anak, maka orang sebagai guru tidak bisa menginspirasi anak-anak, karena kita tidak bisa mengikuti konteks zamannya siswa. Jadi kalau misalnya kita gaptek, kita tidak bisa pakai internet, kita tidak bisa pakai teknologi, kita tidak bisa mengikuti perkembangan media sosial, tidak bisa menggunakan media YouTube, media pembelajaran yang tahun 2021, maka kita akan susah membuat siswa terinspirasi karena gaya kita itu di tahun lalu, di zaman tahun 2000-an, sementara mereka sudah di tahun 2021, jadi berbeda. Nah, yang ketiga, jadi dalam pendidikan itu ada 3 teori. Yang pertama, filosofi tabula rasa. Jadi anak itu dianggap seperti kertas kosong, mereka tidak tahu apa-apa. Jadi guru yang tahu semuanya. Jadi guru harus kasih tahu semuanya ke siswa supaya mereka bisa menuliskan tulisan yang bagus di kertas kosong. Itu berarti kalau seperti itu anak itu seperti benda mati yang tidak bisa berpikir, tidak bisa merasa, tidak bisa mencipta. Nah, ada lagi yang teori kedua yaitu teori negatif. Teori ini bilang kalau anak lahir ke dunia itu seperti kertas yang sudah penuh tulisan, sudah punya bawaan sendiri, kita tidak bisa mengotak-atiknya lagi. Kalau yang teori tabula rasa itu berarti guru bisa seenaknya mengisi penuh-penuh. Kalau teori negatif justru dimana guru tidak bisa berbuat banyak karena apa yang sudah ada ini mereka ya sudah tidak bisa diubah. Nah, tapi Ki Hajar Dewantara menganut teori konvergensi bahwa anak-anak lahir ke dunia memang mereka sudah seperti kertas yang punya tulisan, tapi tulisan itu berisi tulisan yang masih sama, belum terlalu jelas. Nah, tugas guru lah yang harus membuatnya supaya menebarkan tulisan yang positif. Jadi misalnya mereka rajin, mereka gotong royong, mereka kreatif, itu yang guru harus tebarkan. Tapi sifat-sifat negatif seperti licik, suka menipu, berbohong dan lain sebagainya, sebagaimanapun sebisa mungkin guru harus berusaha agar tulisan itu tidak muncul pada kepribadian. Nah, IHD juga menyatakan bahwa anak-anak harus dididik sesuai dengan kebutuhan alam dan sebenarnya sendiri. Nah, ini yang akan saya katakan dari kebenaran. Pas waktu dapat ini, saya ada shock juga karena kalau kita tahu merdeka belajar, apa yang teman-teman tahu tentang merdeka belajar? Merdeka belajar apakah siswa semerdeka-merdekanya dalam belajar atau tidak belajar atau seenak mereka sendiri? Oh bagaimana? Ada yang mau saya? Kalau menurut saya merdeka belajar itu gak pernah belajar ya Pak. Ternyata merdeka belajar yang dilakukan oleh Kemendikbud
Kemendikbud itu sebenarnya adalah dari filosofi Ki Hajar Dewantara juga. Jadi Ki Hajar Dewantara itu bilang bahwa kan setiap misalnya kita ini petani ya, kita di dalam tanah kita itu ada jagung, ada hijau, ada tebu instan ya, atau biji kangkung atau bayam. Bayangkan kalau misalnya biji kangkung itu biasanya hidup di mana? Lingkungan yang kering atau berair? Sementara kalau jagung berair atau agak kering? Agak kering. Bagaimana kalau misalnya kita punya bermacam-macam biji dengan beda-beda kebutuhan, tapi kita full sama rata, semua kita kasih banyak air seperti kangkung. Apa yang kira-kira akan terjadi? Ya, kangkungnya akan tumbuh baik, tapi yang lainnya ya tidak bisa tumbuh dengan optimal. Seperti itu juga yang Ki Hajar katakan untuk kita guru. Kita itu tugasnya berat, karena di kelas tidak cuma satu orang anak, tapi 25-20 anak. Masing-masing bawa sifat sendiri-sendiri, punya belakang keluarga yang berbeda-beda, punya orang tua dengan penghasilan yang mungkin udah ada orang tua yang perhatian, ada orang tua yang cuek, ada orang tua yang suka berpukul, ada orang tua yang berpukul, dan mereka pun juga punya bakat dan minat sendiri-sendiri. Tapi kita sampai di kelas, kalau kita sapu rata, maka akan jadi seperti itu. Jadi tugasnya guru adalah menurut Ki Hajar, masing-masing anak itu harus mendapat pendampingan, tuntunan sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah itu susah kan? Karena ada 20 orang dengan beda-beda, dengan kebutuhan yang beda-beda. Cara belajar mungkin dia akan lebih enak kalau mendengar suara guru yang lembut, ada yang lebih mudah mengerti kalau lihat gambar yang bagus, ada yang bisa lebih memahami kalau dia belajar sambil berjalan, sambil diskusi, sambil mempraktekkan yang disebut kinestesis begitu. Kan itu beda-beda. Nah itulah beratnya seorang guru. Nah mereka belajar itu adalah konsep bahwa guru tidak boleh memaksakan seorang anak hanya mempelajari ilmu yang ini, hanya dalam keadaan yang seperti ini. Jadi kita tidak boleh memaksakan jagung di posisi yang banyak air seperti kampung. Jagung ya harus diperlakukan seperti jagung butuhkan. Karena nggak boleh terlalu basah, tapi juga tidak terlalu kering, cukup air, tapi tidak tergenang. Kalau tergenang dia akan mati. Seperti itu juga. Jadi masing-masing butuh treatment yang berbeda-beda, dan mereka juga harus dimerdekakan untuk mereka memilih mereka mau belajar apa, mau mengembangkan dirinya seperti apa, dan mau memilih mata pelajaran yang akan lebih digemari dibandingkan yang lain. Itu namanya mereka belajar. Mereka di merdeka belajar itu nantinya mungkin kalau lain kali saya ada kesempatan saya akan sering kali ke teman-teman. Namanya diferensiasi belajar. Jadi di kelas itu kan biasanya kita punya konvoy, kita misalnya ujian gitu. Ada yang nilainya 90 itu kali 2-3 orang, habis itu 70, 60 paling banyak, 50, 30, 20 sedikit lagi. Jadi kan prestasinya anak itu di satu mata pelajaran berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan merdeka belajar itu? Jadi merdeka belajar itu adalah siswa yang sudah menguasai pelajaran lebih mudah, maka nggak usah terlalu banyak pengaruh guru. Kan selama ini kalau misalnya kita mengajar di kelas, saya jujur, kita ini sebagai guru kan kita akan memperhatikan anak yang jauh lebih sopan, yang patuh, diajak diskusi, ikut, diajak bisa diajak jalan diskusi. Anak yang pintar, anak yang penurut, anak yang serba bisa, itu yang akan meningkat kita sebagai seorang guru. Terus, tapi kan ada di kelas itu anak yang biasa-biasa saja. Mereka tidak berhak mendapatkan panduan anak umum. Justru di diferensiasi belajar itu nanti akan dikasih tahu bahwa
Justru anak-anak yang sudah bisa belajar mandiri itu tinggal dikasih arahan, oh ya, nanti kamu bikin seperti ini ya. Oke, biarkan dia dilepas. Justru yang kita harus rangkul itu adalah anak-anak yang biasa-biasa saja ataupun melakukan. Karena justru mereka yang membutuhkan lebih banyak campur tangan dulu untuk menguasai pelajaran tertentu. Di sini yang saya, ya Allah, kok saya masih begini ya jadi guru. Tapi Bapak, alhamdulillah sekarang tahu, walaupun untuk mempraktekannya saya sering harus ini tidak. Nah, pemikiran IHD ini dipengaruhi oleh dua orang terkenal di dunia pendidikan, yaitu Montessori dan Froben. Montessori kalau teman-teman tahu adalah orang dari Italia yang biasa melatih anak-anak yang punya kebutuhan khusus, bahkan dibilang dunia jongkok gitu. Tapi dengan cara permainan seperti misalnya timbangan yang kayak timbangan bebek yang ada begini, terus di sini ada setengah dan lain sebagainya, itu dibuat permainan untuk melepaskan tentang ukuran, tentang berat dan sebagainya. Jadi dia memanfaatkan tangan, kita semuanya untuk belajar. Nah, kalau Froben, dia memanfaatkan belajar pakai indera dengan permainan. Nah, tapi IHD memiliki yang lain lagi. Dia tidak mengambil mentah-mentah dari Montessori dan dia juga tidak mengambil mentah-mentah dari Froben. Dia mengambil yang khas Indonesia. Jadi belajar itu bisa dipakai dengan cara bermain. Misalnya bermain gobang sodor, betik, dakornya ada biji-biji. Berarti dia sambil bermain sambil belajar. Permainan ini ya yang menggunakan rasa, cipta, asa dan kenyamanan. Jadi kalau misalnya apa? Kalau orang di sini berbeda, suka menipu, berbohong dan sebagainya, sebagaimanapun sebisa mungkin guru harus berusaha agar tulisan itu tidak muncul pada kepribadian anak. Nah, IHD juga mencatat bahwa anak-anak harus dituntut, harus dididik sesuai dengan kebutuhan alam dan sebenarnya sendiri. Nah, ini yang akan saya tetapkan dari kebenaran. Pas waktu dapat yang ini, saya ada shock juga karena kalau kita tahu merdeka belajar, apa yang teman-teman tahu tentang merdeka belajar? Merdeka belajar apakah siswa semerdeka-merdekanya dalam belajar atau tidak belajar atau seenak mereka sendiri? Oh bagaimana? Ada yang mau saya? Kalau betul saya sih merdeka belajar itu gak pernah belajar ya kan? Ternyata merdeka belajar yang dilakukan oleh Kemendikbud itu sebenarnya adalah dari filosofi Ki Hajar Dewantara juga. Jadi Ki Hajar Dewantara itu bilang bahwa kan setiap misalnya kita ini petani ya, kita di dalam tanah kita itu ada jagung, ada hijau, ada tebu instek ya, atau biji kangkung atau bayam. Bayangkan kalau misalnya biji kangkung itu biasanya hidup di mana? Lingkungan yang kering atau berair? Sementara kalau jagung berair atau agak kering? Agak kering. Bagaimana kalau misalnya kita punya bermacam-macam biji dengan beda-beda kebutuhan, tapi kita full sama rata, semua kita kasih banyak air seperti kangkung, apa yang kira-kira akan terjadi? Ya, kangkungnya akan tumbuh baik, tapi yang lainnya ya tidak bisa tumbuh dengan optimal. Seperti itu juga yang IHD katakan untuk kita guru. Kita itu tugasnya berat, karena di kelas tidak cuma satu orang anak, tapi 25-20 anak. Masing-masing bawa sifat sendiri-sendiri, punya belakang keluarga yang berbeda-beda, punya orang tua dengan penghasilan yang mungkin tidak. Ada orang tua yang perhatian, ada orang tua yang cuek, ada orang tua yang suka berpukul, ada orang tua yang berpukul. Dan mereka pun
juga punya bakat dan minat sendiri-sendiri. Tapi begitu kita sampai di kelas, kalau kita sapu rata, maka akan jadi seperti itu. Jadi tugasnya guru adalah menurut IHB, masing-masing anak itu harus mendapat pendampingan, tuntunan sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah itu usahakan. Karena ada 20 orang dengan beda-beda, dengan kebutuhan beda-beda. Cara belajar mungkin dia akan lebih enak kalau mendengar suara guru yang lembut, ada yang lebih mudah mengerti kalau lihat gambar yang bagus, ada yang bisa lebih memahami kalau dia belajar sambil berjalan, sambil diskusi, sambil mempraktekkan yang disebut kinestesis begitu. Kan itu beda-beda. Nah itulah beratnya seorang guru. Nah mereka belajar itu adalah konsep bahwa guru tidak boleh memaksakan seorang anak hanya mempelajari ilmu yang ini, hanya dalam keadaan yang seperti ini. Jadi kita tidak boleh memaksakan jago di posisi yang banyak air seperti kamu. Jago ya harus diperlakukan seperti jago butuhkan. Karena nggak boleh terlalu basah, tapi juga tidak terlalu kering. Cukup air, tapi tidak tergenang. Kalau tergenang dia akan mati. Seperti itu juga anak-anak. Jadi masing-masing butuh treatment yang berbeda-beda. Dan mereka juga harus dimerdekakan untuk mereka memilih mereka mau belajar apa, dan kalau misalnya itu dijadikan dalam pelajaran ketepatan, menghitung konsentrasi, apalagi kalau misalnya ada yang mau konsentrasikan, kita harus memperkirakan jarak dan antara semuanya kan. Dan kita juga melatih anak-anak bermain sportif. Kalau kita curang dari permainan, kira-kira besok-besok ada teman yang mau main sama kita nggak? Jadi permainan dibuat sebagai salah satu media pembelajarannya anak-anak. Satu, mereka senang. Dua, mereka tidak merasa belajar karena mereka bermain. Jadi kalau misalnya, iya kita bilang, kalau misalnya setiap pelajaran bisa kita bikin seperti permainan, kira-kira perkembangan yang karena mereka tidak terpaksa apa, tidak terpaksa begitu, tapi mereka melakukannya dengan alamiah, dengan bermain, dengan teman-teman, tapi sudah bisa menguasai mata pelajaran itu karena kita. Berikutnya, Gereja Dewantara juga mengatakan 3 pusat pendidikan anak. Jadi sebenarnya kalau pemerintah bilang pendidikan nasional sekarang itu harus mewujudkan profil pelajar Pancasila yang kreatif, kolaboratif, bertakwa, berpikir kritis, terus dia juga berkebinekaan global, maksudnya tahu budaya lokal, memahaminya, menjaganya, tapi dia juga bisa bersaing di dunia dan dunia. Itu kan kayaknya berat, tapi ya memang butuh banyak pihak untuk mendidik seorang anak. Makanya ada peribahasa. Baik teman-teman, saat ini saya akan melanjutkan materi pembahasan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Nah, kali ini kita menginjak ke materi tentang budaya positif. Apa saja yang akan kita bahas di materi budaya positif ini? Ada 6. Yang pertama tentang perubahan paradigma, perbedaan antara teori stimulus respon dan teori kontrol. Yang kedua, tadi belum terima ya. Jadi yang pertama perubahan paradigma, perbedaan antara teori stimulus respon dan teori kontrol, dan apa yang sebenarnya benar-benar terjadi gitu ya. Kemudian disiplin dan juga motivasi perilaku manusia. Yang ketiga tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tentang posisi kontrol guru. Dan yang keenam tentang restitusi. Baik, sekarang kita menginjak ke budaya. Jadi budaya sekolah itu merupakan
Nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu yang cukup lama ya, tercermin dari sikap dan perilaku keseharian seluruh komponen sekolah, mulai dari siswa, guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan yang lainnya. Nah, budaya sekolah ini yang dalam hal ini adalah budaya positif, itu berisi nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada siswa agar siswa ini bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Karena sesungguhnya muara dari semua proses pendidikan yang ada di sekolah itu semuanya menuju ke siswa, ke murid. Jadi semuanya, fasilitas sekolah, bagaimana pembelajaran dilakukan oleh guru, sikap guru terhadap siswa, kebijakan kepala sekolah dan lain sebagainya, itu semuanya adalah bermuara dan bertujuan untuk membuat siswa ini menjadi individu yang memiliki karakter yang baik dan berhasil di masa depan. Sekarang kita akan bahas tentang perubahan paradigma. Jadi ada permainan tentang coba buka gitu ya. Kalau misalnya di genggaman Anda itu ditaruh suatu benda yang sangat berharga, yang itu sangat penting untuk kehidupan Anda dan Anda genggam. Begitu ada teman Anda yang meminta atau menyuruh Anda membuka, entah itu dengan rayuan, paksaan, bahkan mungkin pukulan dan lain sebagainya. Kalau itu hal yang penting buat Anda, apakah Anda akan membuka teman Anda? Ya, saya yakin semuanya akan menjawab tidak. Walaupun itu mungkin akan dirayu, akan digoda, akan dibujuk, bahkan yang terakhir dipaksa. Kenapa? Iya, karena hal itu adalah penting untuk Anda. Kalau itu Anda lepaskan, sesuatu itu hilang dari Anda. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya kontrol itu ada di mana? Di dalam diri kita atau di paksaan atau bujukan teman atau lain teman? Ya, betul. Jadi kontrol itu sebenarnya adalah ada pada diri kita masing-masing. Jadi kita membuka atau tetap menutup tangan kita, itu sebenarnya kontrolnya ada di dalam diri kita. Mau orang paksa seperti apa, kalau misalnya ini memang benar-benar penting dalam hidup saya akan mempertahankan mati-matian. Nah, sama juga dengan siswa-siswa kita. Teori studi respon mengatakan bahwa jika siswa diberikan aksi X, maka dia akan bereaksi seperti Y. Ini merupakan teori dari Pavlov. Jadi dulu Pavlov itu mencoba pada anjing. Anjing itu setiap kali mau diberi makan, maka dibunyikan lonceng, teng 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 gitu. Habis itu makanan datang dan dia bisa bermain. Terus seperti itu, beberapa hari seperti itu. Nah, saat-saat beberapa hari sudah berlalu, Pavlov ini membunyikan lonceng, teng 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 teng. Serta-merta si anjing itu sudah mengeluarkan air liurnya. Dia memang sudah pengen makan. Jadi air liurnya sudah keluar lebih dulu sebelum makanan itu datang, karena dia sudah terbiasa bunyi lonceng sama dengan makanan. Jadi kalau sistemnya Pavlov, teorinya Pavlov, siswa apapun ya, termasuk siswa, kalau diberikan aksi seperti ini, dibiasakan seperti itu, maka dia akan bereaksi seperti yang diinginkan, seperti Anda. Lonceng, kasih makanan, air keluar. Bahkan saat lonceng dibunyikan tanpa ada makanan itu, air keluar. Itu sudah bisa dikondisikan. Tetapi dengan berjalannya waktu, penelitian semakin banyak di bidang psikologi, dan akhirnya ada yang namanya teori kontrol. Teori kontrol itu menyatakan hal yang berkebalikan dengan Pavlov. Apa saja? Yang pertama, ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Nah, seperti yang tadi, permainan angkat tangan.
dengan manusia dewasa juga. Dia punya kehendak pribadi, dia juga punya motivasi intern, dan dia akan bergerak, akan melakukan sesuatu kalau dia tergerak dari dalam motivasi terdalam dia. Kalau misalnya ada yang bilang bahwa guru bisa mengontrol siswa dengan aturan, dengan hukuman, dengan penghargaan, dengan ini, nanti kita akan coba bahas. Iya mungkin di awal, tapi tidak dengan jangka panjang dan seterusnya. Jadi di teori kontrol, guru mengontrol siswa itu hanya sekedar itu. Kemudian semua penguatan positif efektif yang bermanfaat seperti pujian, seperti oh ya kamu hebat, ya itu jangka pendek mungkin bermanfaat, tapi dalam jangka panjang ternyata tidak efektif. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata dengan penelitian justru membuat orang merasa bersalah itu kontraproduktif. Jadi membuat orang merasa tidak nyaman, tidak merasa tidak percaya diri dan lain sebagainya, itu justru kontraproduktif terhadap pengembangan optimal karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kan biasanya kita guru maupun orang tua itu merasa kita yang lahir lebih dulu, kita tahu lebih dulu, maka kita berhak untuk sedikit memaksakan kehendak bahwa kami ini loh yang lebih tahu dibandingkan kalian yang baru lahir 2 tahun. Padahal ya sebenarnya tidak juga. Manusia setiap lahir kan mereka membawa haknya masing-masing untuk berekspresi, untuk memilih, untuk melakukan apa yang terbaik buat dia. Nah, ini perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian kita berpindah ke disiplin positif. Jadi disiplin positif itu begini. Kalau orang bilang disiplin itu justru konotasinya adalah dengan hukuman, dengan ketidaknyamanan, dengan keterpaksaan. Nah, kalau disiplin positif itu adalah model disiplin yang difokuskan pada perilaku positif pada murid agar menjadi pribadi yang terutama dan bertanggung jawab. Jadi di disiplin positif ini, murid itu diajarkan keterampilan secara sosial dan emosional. Bagaimana memandang masalah, memandang kebutuhan dalam hidupnya, dan dia bisa memilih cara-cara yang penuh hormat dan membesarkan hatinya. Tetapi juga dalam hal yang sama, dia juga bisa mencapai apa yang dia inginkan. Nah, sebenarnya disiplin positif ini tidak hanya berlaku bagi siswa atau anak ya, tapi sebenarnya berlaku juga untuk orang dewasa termasuk orang tua, guru, staf administrasi dan lain-lain. Nah, dalam disiplin positif itu ada 2 pilar sebenarnya, yaitu posisi kontrol guru dan juga pengetahuan tentang pembangunan kebutuhan dasar manusia serta motivasi manusia. Tapi sebelumnya kita berrefleksi dulu. Kalau ditanya tentang guru seperti apakah kita selama ini, teman-teman akan menjawab seperti apa? Jadi kalau misalnya ditanya ini ya, pertanyaan lebih lanjut. Sebenarnya posisi kontrol guru yang seperti apa yang bisa membangun budaya positif di sekolah? Lalu, sudahkah kita memposisikan diri dengan tepat seperti yang seharusnya supaya siswa kita itu berkembang karakternya dengan baik? Atau sebelum lebih lanjut lagi kita saksikan video berikut ini. Di sini teman-teman akan melihat bagaimana budaya positif itu ada 2 sekolah yang melakukan 2 hal yang berbeda. Nah, teman-teman bandingkan antara yang satu dengan yang lainnya.
Bentar teman-teman, ini kayak ada kendala di video ya, sabar ya. Sepertinya saya salah menempatkan file. Silakan di cermati ya. Halo, Bapak Ibu Calon Guru Putra. Video ini akan menampilkan dua sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dan murid di kedua sekolah tersebut. Silakan menonton dan berangkat sekalian. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Aku kan juga mau pakai supaya dapat kerjaan bu guru. Baik, Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah. Nah, sekarang Anda akan mengamati bagaimana budaya sekolah B. Amati perilaku guru dan murid di sekolah B. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya Bu. Banyak sampah dan berserakan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita melakukan kerja bakti saja? Jangan buang sampah di jalan. Buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih udah diingatin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari video-video tersebut? Perilaku guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan di aktivitas berikutnya. Oke, rekan-rekan, tadi kita sudah menyaksikan ya bagaimana dua sekolah, dua kondisi yang berbeda antara guru di sekolah A dan guru di sekolah B. Kira-kira menurut teman-teman yang mencerminkan budaya positif itu yang semangat A atau B? Ya, yang B. Ya, yang B. Kenapa? Ibu? Iya betul. Karena melibatkan siswa dalam mengambil keputusan yang terlibat. Terus guru membuat semua siswa terlibat, ya, sehingga siswa itu merasa ikut memiliki program itu dan akan segera melaksanakan. Apa yang salah dengan, apa yang kurang tepat dengan sekolah yang A? Ya betul, arahannya tidak jelas ya. Cuma dibilang kalian besok membawa alat kebersihan ya. Tapi kalau yang di sekolah B justru anak-anak dilibatkan untuk melihat ke sekeliling, mengobservasi, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi dan masalahnya apa, dan mereka juga diminta untuk memberikan masukan apa ya yang seharusnya dilakukan, dan mereka yang memutuskan kita kerja bakti saja Bu. Dan yang di sekolah B, setiap orang yang melakukan kesalahan ditegur oleh siswanya, dan yang ditegur pun juga tidak merasa tersinggung atau apa. Berbeda ya dengan di sekolah kita, murid-murid kita kalau ditegur oleh temannya banyak yang lebih tersinggung dan
malah membalas dengan kata-kata yang pedes. Oke, sekarang itu tadi tentang budaya sekolah ya teman-teman. Nah sekarang kita akan merefleksikan diri seperti apa sebenarnya kita dalam keseharian kita saat kita mengajar. Saya ajak teman-teman untuk melihat salah satu video lagi ya. Nanti tentang posisi kontrol guru. Teman-teman silakan cermati, ada berbagai macam guru di sini ya dengan perilaku mereka masing-masing. Tolong teman-teman cermati kita seperti guru yang mana. Mungkin satu dan yang lain tidak akan sama ya. Jadi kita berefleksi ke diri kita masing-masing. Kita seperti yang mana. Silakan. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore ganti dulu jadi warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap malam sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Baik teman-teman, dari kelima contoh kontrol guru itu A, B, C, D, dan E. Kira-kira teman-teman ada di yang mana ya? Nggak apa-apa, tanya ke diri sendiri saja toh. Kalau saya sih lebih cenderung ke yang teman sebagai teman ya, sebagai teman dan juga sebagai pengontrol. Yang D.
Oh iya, ada ibu guru itu yang biasa memukul, itu berarti pemukul ya. Ada juga nanti yang akan jadi guru yang membuat merasa bersalah. Ya, yang idealnya adalah yang E, jadi guru sebagai manajer. Jadi guru melatih siswa untuk memikirkan sebenarnya dari setiap masalah yang mereka hadapi ataupun pelanggaran yang mereka hadapi, itu mereka dilatih untuk memikirkan sebenarnya ada nggak sih cara lain yang bisa membuat mereka menjadi lebih baik, atau diingatkan juga sama nggak sih kalau misalnya tidak menggunakan sesuatu, bagaimana caranya supaya lebih baik. Dan ya memang idealnya yang di 5 ya, yang di E, dan kita akan berusaha untuk menjadi guru yang di E supaya siswa itu di sekolah merasa nyaman, dan kalau misalnya mereka merasa nyaman dan tidak tertekan, maka pembelajaran di kelas itu akan jauh lebih optimal dibandingkan jika seorang anak itu merasa tertekan dan tidak aman karena hukuman atau ancaman. Baik, kita lanjut ya. Kita sudah tahu tentang kontrol guru. Kita sudah tahu bagaimana budaya positif itu seharusnya. Kita juga tahu kontrol guru seperti apa yang bisa membuat budaya positif itu terjadi. Nah, sekarang kita bergerak ke motivasi manusia. Jadi kalau misalnya kita melakukan segala sesuatu, itu sebenarnya dibalik apa yang kita lakukan itu semua ada motivasinya. Nah, motivasi manusia itu ada 3. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapat keindahan dan penghargaan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang seperti yang kita inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Misal, kalau ditanya, kenapa kamu pakai helm saat pergi ke sana? Ada yang bilang, ya kan ada polisi, kalau mau pakai helm ditilang dong, nanti keluar uang lagi. Ada yang bilang, berarti itu motivasi yang mana? Iya, yang pertama menghindari ketidaknyamanan. Terus kalau yang misal, kenapa pakai helm? Wah, kan demi keselamatan kita sendiri, supaya kalau ada apa-apa paling tidak kita jauh lebih aman. Berarti ya. Atau misalnya di kelas untuk membuat anak-anak termotivasi untuk belajar. Oke, nanti bagi anak-anak yang mengerjakan tugas yang terbagus, ibu akan pilih dan ibu akan berikan sesuatu untuk yang terbagus itu. Itu bentuk penghargaan. Ada juga ada yang, oh kayaknya saya harus kerja keras supaya saya dapat hadiah. Gitu aja. Jadi 3 itu yang motivasi. Satu dan kedua itu merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang dari luar. Jadi hukuman, pencerahan, penghargaan, imbalan, hadiah itu semua dari luar. Nah, yang kita inginkan dengan disiplin positif itu adalah motivasi yang berasal dari dalam, yaitu motivasi yang ketiga. Nah, kalau kita sudah tahu tentang motivasi, tadi kan sebagai kerangka dasar disiplin positif itu ada motivasi manusia, ada kebutuhan dasar manusia, dan ada khusus kontrol guru. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk mengetahui ini, sebenarnya menurut penelitiannya, jika seorang siswa atau dan kita saja kan ada peraturan, itu sebenarnya ada kebutuhan kita yang kita belum capai. Misalnya, kita sedang bermain dengan anak kita, masih kecil, masih 1,5 tahun. Kemudian ada tetangga yang bawa datang dengan bayinya. Dan kita bilang, aduh enak sekali bayinya. Dan kita gendong. Anak kita yang melihat kita gendong bayi lain, dia merasa terancam. Aduh, mamaku kok gendong bayi lain ya? Kok aku kayak merasa gak disayang ya? Maka anak kita ini mulai bikin aksi yang bikin kita agak sebel. Kalau
kaos kaki bayi itu ditarik-tarik dia sampai kaos kakinya. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari situ, apa yang dia butuhkan, apa yang anak kita butuhkan? Ya, perhatian dan kasih sayang. Dia merasa bahwa cinta dan kasih sayang mamanya itu akan dikasihkan ke bayi yang baru digendong, dan dia merasa kehilangan dan dia butuh itu. Makanya dia melakukan aksi yang seperti itu kan, ngambil narikin kaos kakinya si bayi. Nah, kadang-kadang siswa kan kalau diberikan tugas kan juga sering ya mangkir, tidak mengerjakan. Apa sebenarnya yang dia butuhkan? Mungkin kebebasan, mungkin juga dia mau senang-senang dengan TikToknya, dengan wifi-nya, dengan HP-nya. Yang di tengah-tengah ini adalah kebutuhan untuk survival atau bertahan hidup. Kecil sekali. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu seperti yang kita butuhkan kalau misalnya kita butuh minum, makan, tempat tinggal, pakaian, ya untuk mempertahankan hidup. Sering juga kan di sekolah kita ini siswa-siswa ada yang loncat dari pagar dalam keadaan pagar tertutup dari gembok begitu, ada yang loncat dari pagar karena untuk pulang ke rumah, hanya lapar sekali dan makan. Ada juga anak-anak kita yang berkelahi satu dengan yang lain, itu hanya untuk menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa. Jadi penguasaan. Jadi ada 5 ya, tentang bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Dan itu kebutuhan dasar manusia. Terus sekarang, apa kaitannya antara motivasi, antara posisi kontrol guru, dan perilaku yang terbentuk di siswa? Nah, ini mulai dari sini teman-teman. Ya. Jadi tadi kan kita belajar tuh ada guru ya tipe pembuku. Kamu nggak mengerjakan PR ya? Kamu tulis ya. Saya berjanji tidak akan mengulangi dan saya berjanji akan menjadi siswa yang baik, yang selalu mengerjakan tugas. Tulis di papan sampai pelajaran saya selesai. Itu kata kunci dari perilaku gurunya adalah memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Perkataannya, kamu kalau tidak ini, kamu akan seperti ini. Akibatnya apa? Akibatnya siswa akan merasa tidak peduli dengan gurunya karena dan bersekolah karena dia ingin apa ya, bentuk perilaku yang dibentuk adalah perilakunya melanggarnya itu akan terulang karena dia ingin protes dan melawan dengan semuanya. Motivasi yang berkembang apa? Ya motivasi yang ekstrinsi, menghindari hukuman. Padahal untuk yang disiplin positif, bagaimana kita menumbuhkan motivasi dari dalam. Jadi tidak terkekang. Bagaimana dengan posisi guru yang membuat rasa bersalah? Tadi yang seperti dibilang di awal bahwa membuat rasa bersalah itu bukan menguatkan karakter, justru kontraproduktif, justru membuat seorang anak itu merasa bodoh, nakal, gitu. Dan perilakunya jadinya kurang percaya diri, selalu was-was, khawatir, dan motivasinya tetap dari luar, karena dia menunggu gurunya membuat dia merasa bersalah. Nah, sementara kalau guru yang menjadi teman, siswa merasa mendapatkan angin segar karena semua kesalahannya dimaklumi terus. Tapi apa akibatnya? Jadi pola perilakunya jadinya menjadi lemah karena tidak dibentuk dengan karakter yang tangguh. Dan sebenarnya motivasinya sama-sama ekstrinsik. Jadi tipe guru penghukum, membuat rasa bersalah, guru sebagai teman, itu ketiganya sama. Tidak bisa membantu siswa menjadi pribadi dengan motivasi dari dalam. Nah, guru pengontrol yang selalu memantau dan mencatat kesalahan-kesalahan siswa itu juga agak lebih baik sedikit, karena mereka jadi mempertanyakan konsekuensinya. Tapi orientasi siswa melakukan sesuatu itu sekedar dari mendapatkan hadiah atau menjadi hukuman atau mendapatkan hadiahnya. Jadi motivasinya tetap ekstrinsik. Nah, ini tadi yang seperti yang ideal adalah yang seharusnya adalah yang tipe ke
5, yaitu guru manajer. Kenapa? Ya karena seringkali ada anak yang bermasalah, dia akan bertanya, dia akan membuat kesepakatan, terus mempertanyakan ke siswa sebenarnya harapannya apa dan perilaku yang terbentuk. Karena selalu bertanya apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki ini. Gitu ya. Jadi pola perilaku yang terbentuk adalah disiplin yang dari dalam diri. Karena dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru itu siswa jadi mulai berpikir apa ini yang bisa aku perbaiki, apa yang bisa jadi menjadi lebih baik, gitu kan. Nah ini mulai motivasinya intrinsik. Jadi sekarang mereka lihat ya hubungan antara posisi orang guru, motivasi intrinsik siswa dan kebutuhan dasar manusia. Nah setelah mempelajari konsep-konsep itu, sekarang Bapak Ibu sudah memahami ya sebagai guru itu posisi Bapak Ibu yang Bapak Ibu seharusnya perhatikan itu tadi, dan rencana apa saja yang Bapak Ibu akan lakukan karena Bapak Ibu sudah tahu tentang beberapa hal ini. Kayak oh ini apa sih bedanya hukuman dengan disiplin? Ya bedanya kalau hukuman itu lebih untuk mengembalikan siswa, pendekatannya karena guru dan orang tua tidak mempercayai bahwa siswa itu punya kehendak dan memiliki perilaku yang bisa bertanggung jawab. Karena mikirnya kamu itu masih anak kecil, kamu itu nggak bisa berpikir sendiri, kamu itu nggak tahu jauh depan kamu akan jadi seperti apa. Saya yang duluan, saya justru yang tahu lebih banyak daripada kamu. Tapi hubungan ini bersifat yang apa yang baik, spontan, negatif dan pasif. Kenapa spontan? Ya karena si anak tidak tahu sebenarnya hukumannya itu apa. Karena hukumannya itu on the spot saat itu juga dikasih nama. Negatifnya karena dalam jangka panjang, anaknya jadinya sebel, jadinya males, jadinya si anak untuk memikirkan apa yang lebih baik di depan dan apa yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki semua. Nah, sebaliknya kalau disiplin itu fungsinya adalah mengajari siswa atau melatih siswa untuk memikirkan peraturan yang seperti ini kalau mereka langgar akibatnya apa nih, konsekuensinya apa. Ditanyakan kan nih, kamu berharap seperti apa, menjadi orang seperti apa, kalau kamu lakukan ini cita-citamu itu tercapai enggak. Jadi ini disiplin yang ini membuat dibangun berdasarkan kepercayaan guru dan orang tua bahwa siswa itu sebenarnya juga memiliki kemampuan untuk memutuskan apa yang baik buat diri mereka sendiri. Dan itu dilatih sosialnya, emosionalnya, bagaimana mempertanyakan apa sih sebenarnya sudah dilakukan, kenapa itu salah, apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Dan ini bersifat jangka panjang. Kalau jangka panjang berarti harus dilatih terus menerus, dibiasakan terus menerus supaya mereka juga selalu berpikir positif dan berpikir aktif untuk mengetahui apa yang terbaik untuk diri. Nah terus pertanyaannya, ya kalau kita jadi yang guru sebagai posisi kontrolnya aja, terus kalau misalnya ada yang pelanggaran gimana dong? Kan nggak boleh hukum, terus gimana? Nah sebenarnya Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau melakukan hal yang tepat gitu ya, kita mau melatih mereka untuk disiplin dalam jangka panjang dan positif gitu ke depannya. Kita harus melakukan yang tepat dengan cara apa? Kita melakukannya dengan cara nanti kita akan bahas di slide selanjutnya, yaitu sendiri dalam situasi. Jadi kenapa sih kok hukuman tadi nggak boleh ya? Itu hukuman itu sifatnya satu arah dari hubungan. Seringkali tidak berhubungan dengan selanjutnya gitu. Kok nggak berhubungan? Iya. Misalnya nih, murid terlambat, dihukumnya ada keliling lapangan. Apa hubungannya ada keliling lapangan dengan dia terlambat? Kan nggak boleh. Tapi kalau misalnya murid itu menumpah kaca, konsekuensinya adalah dia sudah membersihkan kotoran yang karena kaca. Itu berhubungan nggak? Berhubungan. Itu yang kita melatih kedisiplinan di mereka. Letaknya di situ ya. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa kalau siswa melanggar apa yang akan kita lakukan? Ya, kita lakukan sendiri.
Jadi segitiga restitusi itu adalah tiga tindakan yang dilakukan oleh guru. Yang pertama untuk menstabilkan identitas. Jadi supaya anak tidak merasa bersalah, tapi tahu salahnya apa, kita menstabilkan identitasnya. Jadi setiap kali mereka salah, bilang, ya setiap orang pasti nggak pernah bersalah. Setiap orang pasti pernah bersalah, nggak pernah tahu. Kalau seperti itu kan dia merasa, oh, oke, bukan dia yang terburuk, bukan saya yang terburuk. Ternyata orang lain juga melakukan sama. Dan kalau dia sudah merasa seperti itu, dia justru akan lebih terbuka kepada orang tua peduli yang lain. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kalau misalnya dia menarik rambut teman gitu, karena dia sampai lapar, kita katakan juga, ini yakin kamu menarik rambut itu karena ada alasan tertentu kan? Nah, kita bisa tanyakan sebenarnya kenapa? Kalau saya jujur, saya sebenarnya sih bu, dia duduk di depan saya, udah badannya tinggi lagi, badannya kesini lagi, nutupin ini lagi, saya nggak bisa baca tulisan bu di depan. Gimana ya caranya supaya lain kali kamu bisa baca tulisan di depan, tapi nggak pakai nyangkut rambut temanmu sampai nangis. Kan dia berpikir kan, apa yang dia bisa lakukan. Oh, kemungkinan, oh saya bisa sih kasih tahu, berhenti dong jangan melawan gitu. Dan yang ketiga, apa sih keyakinan yang sudah kita buat di kelas? Nah ini nanti akan kita bahas selanjutnya ya, membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah apa-apa yang kita yakini dengan siswa kita di kelas. Kalau misalnya kita salah, apa yang harus kita buat misalnya ya? Karena dia udah menarik rambut dan membuat teman-teman nangis. Jadi dulu saya akan minta maaf ke dia. Oke, baiklah, itu bagus. Kalau orang bersalah harusnya minta dengan kedua diri kan. Jadi seperti itu ya contohnya. Untuk contoh-contoh lain nanti bisa. Nah, ciri-ciri diskusi ini ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena sebenarnya sebagai orang dewasa juga, kita ini kan jauh lebih banyak belajar dari kesalahan yang untuk bikinnya. Misalnya ada teman yang berutang, berjuta, ini kasih balik. Kita minta habis sampai berbulan-bulan dari kita nggak dibalikin. Akhirnya kan kita belajar nih, oh kalau ada yang berutang lagi, dia dulu nih orangnya konsekuen nggak sama janji, integritasnya dipegang nggak. Ini kita belajar. Atau kalau misalnya kita dihadapi teman, kita juga belajar bagaimana meletakkan kepercayaan yang seharusnya, tidak atas semua. Nah, restitusi itu di dalam kebaikan. Jadi kalau kita membuat seseorang merasa bersalah, dia akan merasa bahwa dia merasa menjadi orang yang buruk sebelumnya. Terus restitusi itu bersifat tawaran, tidak memaksa. Karena kita kan bagaimana kalau misalnya kamu seperti ini. Nanti si anak kalau merasa itu baik, dia ambil nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia punya cara lain, ya nggak apa-apa. Kita persiapkan dia mengambil cara yang dia. Restitusi ini menuntut anak banyak tujuan hidup. Jadi apa sih sebenarnya tujuannya dia? Apa sih sebenarnya yang dia inginkan? Apa sih sebenarnya yang dia cari? Bisa nggak pakai cara yang lebih positif dibandingkan cara yang tadi? Nah, restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalnya seperti anak kita yang menarik seperti bayi yang kita gendong. Kita sebenarnya kebutuhannya adalah tentang kasih sayang. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter ya, bukan tindakan sakit. Jadi bukan orang yang panik ya, harus dihukum, harus begini. Fokusnya pada solusi dan mengendalikan diri dan berdasarkan pada kelompoknya dengan harga diri yang khusus tidak terluka. Itu kalau kita membuat dia merasa bersalah, dia masih merasa terluka, dia merasa bersalah, dia balik ke lingkungan teman-temannya, ngerasa aku paling buruk deh dibandingkan teman-teman. Jadi harga dirinya tidak kembali seperti sebelumnya. Dan itu bahaya kalau dari waktu ke waktu kita latih dia seperti itu. Nah yang tadi menanyakan keyakinan, kenapa yang itu keyakinan, ini juga seperti apa? Oke,
Bagaimana kalau sebenarnya anak itu selalu melanggar dan emosi kita sudah memuncak? Ambil waktu 20 detik. Kita bisa menanyakan mereka, apa yang kamu ingin berbuat? Apakah ini yang kamu sedang ingin jadi orang yang inginkan dan seperti itu. Nah, terus tadi kan tentang membuat keyakinan keras juga ya. Karena ditanyakan keyakinan keras kita apa. Nah, ini membuat keyakinan keras. Untuk menjadikan kita paham, kita saksikan video berikutnya. Nah, sebentar. Oh. Baik, mohon maaf tadi ada kesalahan di ini ya, terlalu panas sedikit. Baik, untuk membuat bagaimana sih caranya membuat keyakinan keras supaya kita punya aturan jelas gitu ya, punya keyakinan keras yang bisa diterapkan dan bisa menjadi acuan dari siswa-siswa kita dalam melakukan sesuatu. Nah, kita saksikan video berikut sebentar ya. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah
sesuatu yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cat tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan saya sudah mencobanya di kelas TPM dan TKL di kelas 1. Di kelas 2 juga sebelum mereka praktek. Mungkin bisa saya tunjukkan ya keyakinan kelas seperti apa yang mereka sudah sepakati dengan saya ini. Nah, ini keyakinan kelas 10 TPM. Jadi mereka, kami saling menghargai dan membantu sesama. Kami meminta izin dulu jika ingin ke toilet dan yang lain. Kami belajar dengan semangat tepat waktu dan sungguh-sungguh. Kami menjaga kebersihan dan kerapian bersama. Kami menggunakan HP di kelas hanya belajar. Ini kesepakatan saya nih, siswa kelas ini. Saat itu saya mencoba meminta mereka mengatakan apa saja hal yang mereka bikin tidak nyaman di kelas dan mereka mencatatnya satu-satu semua yang terlibat. Dan setelah mereka semua terlibat, kita kumpulkan sebenarnya nilai apa sih yang harusnya ada di masing-masing siswa sehingga siswa dalam kelas itu nyaman, guru juga nyaman dalam memberikan pelajaran. Dan ini menjadi kesepakatan kelas. Apa pelajaran? Kalau yang kelas TPM hampir sama ya. TKL. Oh, ya, hampir sama. Nah, itu contohnya teman-teman. Dan ini ya, kriteria utama tentang disiplin positif atau membuat budaya positif ini. Guru bersifat baik dan tegas saat bersamaan. Terus membantu siswa merasa dihargai dan memiliki keterikatan antara dirinya dengan guru dan kelasnya sehingga itu menjadi bagian dari kelas. Salah satunya membuat kesepakatan keyakinan kelas tadi adalah dia merasa dihargai pendapatnya dan dengan menuliskan apa yang dia tidak merasa nyaman gitu ya. Dan akhirnya membuat kesepakatan bersama yang nantinya diharapkan semuanya akan merasa nyaman. Nah, guru ini termasuk guru ya. Sekarang kalau mau melakukan sesuatu, coba ditanyakan lagi, ini akan berakibat ke jangka panjang apa enggak? Efektif apa enggak? Kalau cuma membuat patuh anak dalam hari ini saja, besok tidak terulang lagi, lebih baik tidak dilakukan. Yang keempat, jadi siswa itu dibekali keterampilan sosial dan emosional bagaimana mendukung karakternya sehingga dia punya rasa hormat dan rasa manusia, peduli dengan orang lain, punya
kemampuan berkomunikasi yang efektif, memecahkan masalah dan bertanggung serta mengajak murid menemukan bagaimana mereka mampu dan menggunakan kekuatan berbeda dari cara yang membangun bukan yang negatif. Terus ini contoh segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di salah satu siswa. Saya contohkan ya yang sudah saya lakukan, dan alhamdulillah perkembangannya anak ini menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi saya menemukan dia ini merokok dengan teman-temannya. Dan saya panggil dan menanyakan, dan mungkin teman-teman bisa mencermati bagaimana saya melakukan. Semoga terdengar. Bentar ya, perhatikan saat menanya, ini mungkin kalian merokok di mana ke apa? Dan jawabannya adalah dia menjawab tidak, jadi dia belum mengaku. Jadi itu saya bilang, akhirnya dia mengaku. Berapa saya tanyakan berapa batang rokok yang kamu ini? Satu. Jadi satu bergantian di Pak Mulut. Bayangkan anak-anak. Ada yang lagi. Ibu Susi mungkin kamu remaja, kamu mungkin pengen coba awalnya ini mengembalikan stabilitas identitas dia supaya dia oke, dia memang salah, cuma mungkin ada alasan dari itu, yang itu validasi tindakan dia yang salah. Ini saya lagi melakukan sedikit restitusi yang seperti saya jelaskan.
ditanyakan bagaimana caranya supaya lain kali tidak terjadi seperti itu. Nah, ini yang ibu bapak guru yang harus menggali lebih dalam. Dia jawab caranya gimana, dia juga tidak tahu. Ini saya mencoba menggali. Saya mencoba memberikan alternatif apa yang bisa dilakukan. Nanti apakah dia memilih itu ya kita sedang lihat kan. Restitusi kan sebenarnya pilihan ya. Termasuk menghindari teman-teman yang dia masih belum tahu lagi. Jadi saya kaitkan sebenarnya rokok itu merugikan sehat-sehat nggak sih? Dan saya kaitkan dengan cita-cita dia ingin gimana? Ini contoh sedikit restitusi yang sudah saya lakukan. Ada beberapa sebenarnya, cuma ini sedikit yang saya lakukan. Jadi begitu ya teman-teman, apa yang saya bisa share di sini tentang penggunaan tentang budaya positif. Semoga apa yang saya bagikan saat ini, apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menjadi guru yang jauh lebih baik di masa depan, sehingga siswa-siswa kita juga akan memiliki siswa-siswa yang berkarakter dan juga bisa menggunakan bakat yang jauh lebih optimal dibandingkan yang kemarin. Terima kasih. Mega. 1, 2, 3.